Sayuri is in position for the return. Indonesia on the attack. Sayuri through the legs of the defender. Marcelino equalises for Indonesia. Assalamualaikum, salam nonton bola. Kembali lagi di channel saya. Kita kali ini akan membahas tim nasional. Kebetulan pelatih kepala tim nasional kita, Coach Sintayong, telah kembali dari liburannya dari Korea dengan tentunya membawa oleh-oleh. Ya, oleh-olehnya bukan cindera mata atau bukan buah ya, atau bukan dodol, bukan. Tapi oleh-olehnya adalah pelatih baru untuk striker tim nasional agar lebih tajam. Ya, agar lebih tajam. Ini pelatih untuk striker ini mantan striker tim nasional Korea. Namanya saya lupa namanya siapa. Yang pasti dia ditugaskan khusus spesial untuk melatih para striker Ragnar, Marcelino, dan Dimas Derajat, Malik Rizaldi, Sananta. Insya Allah ya kalau masuk ke dalam jajaran timnas. Saya rasa mesti masuk karena dia sudah menunjukkan ketajamannya pada gelaran Piala Presiden kemarin ya, dengan 3 gol dan menobatkan dia sebagai top scorer. Oke. Selain membawa oleh-oleh, pelatih baru tentunya Sintayong juga membawa harapan baru ya. Membawa harapan baru pada warga pencinta sepak bola Indonesia, pencinta timnas sepak bola Indonesia, agar timnas Indonesia ini ketika akan menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia yang pertandingan pertamanya adalah akan menghadapi tuan rumah Arab Saudi awal September nanti ya. Dan ketika kembali dari Arab Saudi, kita akan menghadapi Australia di GBK, Gelora Bung Karno itu ya, stadion kebanggaan kita semua warga Indonesia. Nantikan itu, pastikan Anda hadir ya di sana untuk mendukung timnas Indonesia agar bisa meraih kemenangan dan lolos ke Piala Dunia tentunya ya. Berat memang karena Australia dan Arab Saudi kita ketahui langganan Piala Dunia ya. Tapi bukan hal yang mustahil untuk bisa kita atasi, untuk bisa kita kalahkan. Karena timnas Indonesia saat ini berbeda dengan timnas Indonesia yang sebelum-sebelumnya ya, atau yang lalu-lalu gitu. Yang saat ini kita optimis bahwa kita mampu untuk bisa bersaing lah di grup neraka ini, kalau boleh dikatakan grup neraka ini ya, grup 3 ya, dimana Indonesia bersama dengan Jepang, Arab Saudi, Australia, dan tentunya tim-tim yang lain ya yang sangat berambisi untuk masuk ke Piala Dunia, Bahrain dan Cina tentunya. Oke. Akan tetapi dari kondisi yang harusnya ya, ketika tim nasional kita ini akan menghadapi satu round 3 yang berat, dan juga ketika akan memulainya liga-liga di Eropa, dan juga sudah bergulirnya Liga 1 di Indonesia. Tetapi ada satu hal yang miris, di mana ada beberapa pemain timnas justru belum memiliki klub ya. Ini kalau pikiran saya atau pola pikir saya ini aneh ya. Kenapa? Seharusnya kan sekelas atau sekualitas pemain timnas ini mudah gitu ya untuk mendapatkan klub ya. Atau bisa jadi karena mungkin terlalu mahal harganya, atau mungkin ada hal-hal lain yang kita nggak tahu ya. Padahal sebelumnya banyak
informasi yang katanya ya tim-tim dari Australia dan juga Thailand ini berminat dengan Marcelino. Nah, mungkin karena ada beberapa hal, utamanya adalah ada kendala di soal harta gono gini ya. Harta gono gini dari klub sebelumnya atau dari tim dia sebelumnya yang memang jumlahnya lumayan untuk bisa ditebus oleh klub yang akan nanti meng-hire atau mengkontrak Marcelino. Dan ini satu hambatan juga ya. Nah, secara logika kalau seorang pemain timnas itu kan, di timnas itu sudah sesuatu hal yang memang harusnya dia menunjukkan kemampuannya secara optimal, secara maksimal, bukan lagi sebagai ajang untuk mencari menit bermain atau sebagai ajang untuk memanaskan atau ajang untuk menunjukkan atau untuk menguji performa ya. Tetapi harusnya dia menguji performa atau mematangkan atau melatih skillnya itu di klub ya, di level klub. Nah, ketika dia masuk ke timnas itu harusnya sudah tampil maksimal dan sudah full power, sudah siap penuh untuk timnas. Jadi bukan lagi sebagai ajang coba-coba. Jadi nggak lagi tuh ketika mengambil tendangan bebas bolanya melambung tinggi ya. Itu harusnya udah nggak ada lagi tuh yang seperti dia, paling nggak mepet-mepet dikit lah ya, nggak melambung ke atas. Ini kan jadi ajang coba-coba jadi kesannya, karena lebih banyak menit bermainnya di timnas bukan di level klub gitu. Jadi matangnya di timnas bukan di klub. Kalau di klub udah matang kan, di timnas kita tinggal menerapkan aja, tinggal menerapkan skill, menerapkan kemampuan, dan tinggal memetik hasil lah gitu ya. Jadi bukan sebagai ajang coba-coba lagi gitu loh. Nah, ini jadi pemikiran juga bagi kita, sebenarnya layak nggak sih Marcelino dan juga mungkin ada beberapa teman, salah satunya Tom Haye juga, itu kan belum dapat klub untuk saat ini. Kalau Tom Haye mungkin menit bermainnya dari musim dia yang lalu mungkin sudah lumayan, hanya musim ini saja dia yang belum mendapatkan klub gitu ya. Ya semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi dia bisa dapat klub yang barunya ya. Gosipnya sih ya di klub kasta tertinggi Liga Turki ya, yang mudah-mudahan bisa mendapatkan kesepakatan yang baik ya, yang sama-sama menguntungkan lah ya, sehingga ada kata sepakat, ada dealnya di situ. Oke, kita tunggu aja. Nah, untuk kembali lagi ke Marcelino, ini kan sebenarnya dia dari awal karirnya ini di Persebaya ya. Di situ dia sudah mulai kelihatan bibit unggulnya, di situ di Persebaya sudah kelihatan, sudah sangat bagus. Sehingga akhirnya di situ dia mulai direkrut untuk masuk ke timnas di level junior ya, di level U19, dan waktu itu juga masih dalam penanganan Coach Sintayong waktu itu. Dan selalu menjadi pilihan utama ya, selalu menjadi pilihan utama bagi Coach Sintayong. Nah, ini ya entah ini anak emas atau faktor subjektif kita nggak tahu ya, yang pasti memang secara kualitas juga Marcelino tidak diragukan lagi ya. Khususnya ketika di event Piala Asia kemarin di Qatar, dia salah satu pemain muda yang berhasil mencetak gol dalam usia yang masih muda ya, sekitar 18 tahun. Itu hampir 19 tahun. Nah, itu sudah mencetak gol sejajar dengan pemain Korea, pemain nasional Korea waktu itu yang usianya juga 18, dan Muhammad Ali ya dari Irak. Nah, ini jadi bukan, kalau soal kualitas bukan hal yang sembarangan atau tidak bisa diragukan lagi lah kalau Marcelino. Hanya saja mematangkan ini lah, level kematangan dia di klub ini kurang ini, karena menit bermain yang kurang, sehingga ketika tampil di tim nasional ini ya memang sering kita lihat dia kadang nggak stabil gitu, kadang bagus kadang enggak gitu, karena kurang matang gitu.
dan jadi ajang untuk menunjukkan diri aja, show of force aja gitu, karena memang di level klub jarang main gitu. Jadi begitu masuk ke timnas, begitu main di timnas ya dia ingin show gitu ya, show of force. Makanya wajar kalau kadang-kadang dia bersikap egois, ingin main sendiri, ingin bawa sendiri, ingin mencetak gol sendiri gitu, tidak melihat temennya, tidak melihat rekannya yang lain gitu. Ya wajar ya, karena memang dia ingin show, jarang main, begitu main di timnas ya show off. Wajar. Tapi kan yang dirugikan tim nasional, yang dirugikan ya kita sebagai pencinta timnas, sebagai pencinta sepak bola Indonesia. Kok begini sih mainnya gitu kan, jadinya kecewa kita. Akhirnya ujung-ujungnya apa, ngebully dan sebagainya gitu kan, gemes gitu ya. Ya saya harapkan ini segera sih ya, Marcelino segera dapat klub, segera berkarir lebih baik lagi, karena ya sayang ya, dia bagus kualitasnya, secara individu bagus. Jadi kalau misalnya nggak ada klub atau nggak matang di klub, ya di timnasnya ya kita meragukan lah. Kalau misalnya dia selalu menjadi tempat utama, selalu menjadi pilihan utama Coach Sintayong, tapi sebenarnya di klub dia nggak main gitu loh, menit bermainnya kurang gitu. Jadi panasnya di klub, di timnas itu. Jadi ini nggak, secara logika nggak masuk, nggak bagus. Ya sebenarnya layak atau enggak ya? Yaitu Anda yang akan menjawabnya, silahkan jawab aja. Oke, makasih.